hari-hari indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dan din. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'dah. Kita masih di program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah SAW dan keluarga. Pada seri-seri sebelumnya kita sudah bahas tentang siapakah Rasulullah, istri dan keluarganya. Tersisa satu pertanyaan besar, bagaimana penjelasannya tentang Rasulullah yang menikahi wanita lebih dari 4 orang. Bahkan dalam pembahasan sebelum kita rinci ada 13 orang wanita yang sempat menjadi istri Rasulullah SAW. Padahal dalam Islam bukankah maksimal 4? Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita 2, 3 atau 4. Kalimat wa di sini artinya atau. Rasul pun demikian ketika datang seorang laki-laki dan mengatakan bahwa dia punya istri 10 orang, maka kata Rasul amsik arba'ah, peganglah 4 dan sisanya diceraikan. Para al-khulafa ar-rasyidun juga demikian. Abu Bakar Siddiq menikah dengan 4 orang wanita. Umar bin Khattab memang sempat menikah dengan 7 atau 9 orang wanita, tapi hanya digabungkan 4 orang. Lebih dari itu dia meninggal istrinya atau kemudian diceraikan. Demikian juga dengan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib serta para sahabat Nabi yang lainnya, termasuk bahkan Khalid bin Walid, maksimal 4 orang yang digabungkan. Bahwa bisa jadi mereka menikahi wanita lebih dari 4, tetapi tidak digabung dalam satu waktu. Nah, Rasulullah tidak. Jadi Nabi bahkan sempat menikah dan menggabungkan istri-istrinya ini sampai pada angka 10 atau bahkan mungkin 11. Kalau kita rinci istri Nabi itu yang meninggal lebih dulu dari Rasul itu cuman Zainab, Khadijah radhiyallahu anha dan Zainab binti Khuzaimah. Artinya Nabi sempat membersamai 11 orang wanita. Nah, bagaimana penjelasannya? Bagaimana secara hukum syar'i Rasulullah SAW menikahi wanita lebih dari 4 orang. Pemirsa dan teman-teman dimanapun berada, bahwa ada beberapa hal yang memang sifatnya khususiyat, khusus spesial untuk Rasul dengan beberapa hikmahnya. Dan bukan hanya masalah pernikahan. Misalnya masalah menerima wahyu, itu khusus bagi beliau. Jangan ada di antara kita misalnya pengen menerima wahyu, nggak bisa. Sebab itu khusus bagi Rasul SAW. Makanya keteladanan terhadap Rasul itu, teman-teman, itu bertingkat. Ada perilaku dan sikap serta perbuatan Rasul itu yang sifatnya wajib kita teladani. Salat misalnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada yang sifatnya sunnah, misalnya salat malam, witir. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi Rasul. Nabi wajib berwitir setiap malam, tapi bagi kita hukumnya sunnah. Ada yang sifatnya mubah, boleh-boleh saja. Mungkin masalah selera makan. Para sahabat mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, Nabi itu suka dengan buah labu. Mungkin kita tidak begitu suka dengan buah labu, no problem, nggak dosa. Ini masalah selera. Kecuali kurma yang memang ada hadisnya khusus, air zam-zam ini ada hadis spesial. Kita lebih suka misalnya sebagai orang Sunda, misalnya mie glosor misalnya, atau dengan es cendol. Nabi tidak pernah mengkonsumsi makanan seperti itu. Ini hal-hal yang mubah. Atau berpakaian misalnya, yang juga menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Tidak selalu kita kemana-mana harus pakai jubah misalnya. Tidak juga kemana-mana kita harus pakai peci misalnya. Menyesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yang penting dia menutup aurat. Nah, ini sifatnya apa? Mubah. Nah, bahkan teman-teman sekalian, ada sifatnya haram. Nabi melakukan, tapi kita nggak boleh melakukan. Misalnya pernikahan ini tadi. Nabi boleh melakukan dengan hikmah-hikmah, nanti kita akan bahas hikmahnya tapi kita tidak diperkenankan. Nah, tinggal kita bahas teman-teman sekalian apa saja hikmah di balik pernikahan Rasulullah dengan wanita yang lebih dari 4 orang ini. Ini perlu penjelasan rinci dan detail agar kemudian kita tidak salah dalam memahami hidup Rasulullah SAW. Nah, apa saja hikmahnya
kita akan bahas setelah yang berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di program serial Hari-Hari Indah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Apa hikmahnya Rasulullah menikahi wanita lebih dari 4 orang? Pertama, untuk membantu atau menolong wanita yang memang butuh pertolongan. Misalnya, selepas wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah ini jamaah seorang wanita mulia, minas sabiqin al-awwalina fil Islam, bersama dengan suaminya. Namun sayang, suaminya meninggal di perantauan. Dia sudah tua, 50 tahun sekian usianya, anaknya banyak, tidak ada yang nolong. Oleh Rasulullah dinikahi. Demikian juga ketika Nabi menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah ini suami yang meninggal dunia. Lebih dari setahun tidak ada yang mau nikah dengan Zainab. Orangnya mandul, tidak bisa melahirkan keturunan, bukanlah terbilang cantik. Oleh Rasulullah dinikahi. Ini disebut dengan pernikahan untuk menolong, membantu orang lain. Dan ini juga yang dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Kita melihat misalnya Abu Bakar Siddiq misalnya ketika menikah dengan Asma binti Umais, juga babnya menolong. Asma binti Umais ini dulunya adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib yang syahid meninggal dalam perang Mu'tah, melahirkan keturunan, dan oleh Abu Bakar Siddiq dinikahi. Makanya teman sekalian, ini juga harus kita angkat ke permukaan bahwa di antara motif pernikahan itu harus ada motif ini nih, menolong, menyelamatkan. Sekarang ini butuh pencerahan dan kajian-kajian yang terus-menerus, terutama bagi mereka yang ingin menikah lagi. Ini butuh kajian khusus dan sensitif gitu ya. Niatnya harus ada bab ini nih, bab menolong janda-janda, menolong wanita-wanita yang ditinggalkan oleh para suaminya misalnya kan. Dan Rasulullah dan para sahabat melakukan hal ini untuk menolong. Yang kedua adalah untuk merekatkan persaudaraan dan kekerabatan. Misalnya ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah, yang untuk merekatkan persaudaraan dengan Abu Bakar Siddiq. Demikian juga dengan ketika Rasulullah menikah dengan Hafsah binti Umar, untuk merekatkan persaudaraan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan inilah motifnya. Bahkan kalau kita telusuri 4 al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ini adalah keluarga Rasulullah. Abu Bakar dan Umar adalah mertua Rasulullah. Utsman dan Ali adalah menantu Rasulullah. Jadi sekarang ini yang mungkin belum cun di kita hari ini, barangkali di antara kita banyak yang sudah berteman dengan saudara, dengan tetangganya, berteman akrab, temanan kita tahu bahwa dia punya anak gadis dan kita juga punya anak laki-laki. Apa salahnya? Padahal kita tahu dari kecil anaknya, dari dididik dengan baik, tahu banget akhlaknya, keluarganya, kita tahu banget. Tapi di antara kita mungkin barangkali masih ada yang ragu untuk membisikkan ke telinganya, yuk besanan yuk. Masih jarang gitu ya. Kita masih sering membiarkan anak-anak kita mencari jodohnya sendiri di kampus. Kita masih sering membiarkan anak-anak kita mencari jodohnya sendiri dengan teman sendiri. Padahal di samping kita, di depan kita, kita punya teman yang juga punya anak yang soleh ataupun solehat. Rasulullah dan para sahabat juga demikian. Mereka saling menikahkan putri, bahkan menikahi putri teman sendiri, seperti Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Kemudian motif yang ketiga, teman-teman sekalian, di antara tujuannya adalah itu dakwah, tentu saja, dakwah dan politik. Mungkin bisa disebut demikian. Misalnya ketika Rasulullah menikah dengan Ramlah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, tokoh Quraisy, memimpin 2 perang besar, memusuhi Islam, Uhud dan Khandaq. Putrinya dinikahi. Luar biasa ya. Dan konon sejak saat itu permusuhan Abu Sufyan ini semakin lama semakin mengendor, dan puncaknya dia masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Demikian juga dengan Rasulullah menikah dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini jamaah tokoh kabilah Yahudi Bani Nadir. Jadi Yahudi Bani Nadir sangat mengusir Rasulullah sampai mereka kabur ke Khaybar. Tokohnya adalah Huyai bin Akhtab. Putrinya dinikahi oleh Rasul. Konon setelah Rasulullah menikah dengan Safiyah binti Huyai ini, perlawanan dari orang-orang Yahudi ini berhenti, selesai. Pun demikian ketika Rasulullah menikah dengan Juwairiyah bintil Haris,
kabilah Bani Mustalik yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kata Aisyah, ini bukan cemburu yang keluar, tapi apa keberkahan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak menemukan orang yang hari yang paling berbahagia kecuali hari pernikahan Rasulullah dengan Juwairiyah bintil Haris. Karena pada hari pernikahan itu lebih dari 100 keluarga kabilah Bani Mustalik berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ini namanya motif dakwah. Nabi menikah dengan Juwairiyah bintil Haris, maka kampung Bani Mustalik, kampung Juwairiyah itu masuk Islam berbondong-bondong, merasa dekat dengan Rasulullah karena besan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, di antara tujuan pernikahan Rasulullah litta'lim, untuk menyampaikan ilmu. Maka pernikahan Rasulullah dengan Ummu Salamah, pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, dengan Hafsah, ini sebuah motif ta'lim. Kita bayangin jamaah, kalau Rasulullah menikah dengan Khadijah dan Khadijah pun wafat, setelah itu Nabi tidak menikah lagi. Siapa yang akan menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah tidur? Siapa yang akan menyampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah melakukan hal-hal yang sangat privasi bagi pribadi? Siapa yang tahu tentang tata cara mandi Rasulullah, tata cara tidur Rasulullah, bagaimana Rasul mengenakan pakaian dan seterusnya? Itu diketahui oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyampaikan kepada kita. Ini disebut dengan motif ta'lim, pengajaran agar kita paham sejarah hidup Rasulullah SAW. Diharapkan dengan pemaparan ini tidak ada syak dan ragu, dan tuduhan yang bukan lagi terhadap baginda Rasulullah SAW, dan selanjutnya kita akan bisa meneladani kehidupan Rasulullah dan keluarganya pada video-video berikutnya. Insyaallah tetap bersama kami dan jangan lupa subscribe, like, dan share di program Hari-Hari Indah bersama Rasulullah dan keluarga. Saya Habib Andi Bastami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.